Pecatur asal Belanda Anies Giri dipastikan mendapatkan satu tempat pada turnamen kandidat tahun depan. Pada babak terakhir FIDE Grand Swiss 2025, Anies Giri menekuk Hans Niemann. Permainan dimulai dengan pembukaan Inggris. Niemann menjawab kuda F6, setelah kuda C3, E5, kuda F3, lalu kuda C6. Anies mendorong E3, kemudian gajah ancam kuda. Di posisi ini, Anies Giri memainkan main tri C2, gajah kemudian makan kuda, main tri makan gajah. Pion terancam makan Niemann, melindungi pion dengan main tri. Selanjutnya, Anies Giri mendorong A3, mencegah lompatan kuda ataupun adu main tri. Di posisi ini, Hans Niemann mendobrak dengan D5. Lalu Anies Giri mendorong D4, memberikan dua pilihan untuk Niemann. Hans Niemann memilih pion E makan pion D. Setelah kuda makan pion dan kuda makan pion, tentu saja main tri makan kuda. Selanjutnya Niemann mendorong C5. Anies Giri selanjutnya menempatkan main trinya di petak H4, kemudian gajah E6 dan pion makan pion. Kuda makan pion adu main tri dijawab oleh Anies Giri dengan gajah B5, sebuah tempo skak sekaligus bersiap rokade. Hans Niemann menutup ancaman skak dengan gajah, dan Anies Giri menukar main tri. Kuda kemudian makan main tri. Selanjutnya Anies Giri menarik mundur gajah ke petak E2. Sampai di posisi ini, Anies Giri ingin memanfaatkan sepasang gajahnya untuk memenangkan permainan. Permainan kemudian berlanjut. Hans Niemann menempatkan bentengnya di petak C8, dijawab dengan F3. Anies Giri tidak ingin rokade. Dia membuka ruang bagi rajanya untuk mendekati petak center. Hans Niemann merespon dengan F6 dengan ide yang sama. Setelah Raja F2, Raja F7, maka kedua benteng Niemann telah terhubung. Di posisi ini, Anies Giri mengaktifkan benteng H untuk serang gajah. Tentu saja gajah menghindar. Kemudian Anies Giri mulai mendorong pion H4. Setelah pion B6, pion E4, Anies membuka ruang bagi gajah petak gelapnya. Dari posisi ini, Hans Niemann menempatkan kudanya di petak C6, bersiap untuk masuk, tetapi Anies Giri menghalangi dengan gajah E3. Lalu kuda kemudian bermanuver ke petak A5. Anies Giri merespon dengan santai, benteng D6, persiapan susun benteng ke depannya. Hans Niemann rupanya tidak khawatir. Di posisi ini Niemann menempatkan benteng H ke petak E8, mencoba untuk supaya lebih aktif. Selanjutnya Anies Giri mendorong G4. Sampai di posisi ini, kita bisa melihat bagaimana pentingnya sepasang gajah dan juga pion mayoritas pada sayap raja. Anies Giri akan memanfaatkan keunggulan ini secara perlahan-lahan. Hans Niemann kemudian coba untuk serang benteng, tapi benteng mundur, kemudian kuda kembali, dan benteng kembali. Lagi-lagi benteng diancam. Dan kali ini Anies Giri menarik mundur bentengnya ke petak D1. Anies Giri tentu saja ngotot dan tidak ingin remis. Hans Niemann kemudian mengembalikan kuda ke petak A5. Selanjutnya, benteng A ke petak C1. Sekarang, putih telah mengaktifkan kedua bentengnya. Pada posisi ini, Hans Niemann membuat sebuah langkah yang tidak akurat. Raja ke petak C7. Sebuah kesalahan sederhana, namun menurut engine, keunggulan putih semakin bertambah. Raja hitam jauh dari pionnya. Di posisi ini, Anies Giri menyerang dengan gajah E6.
Tetapi Niman adu benteng dan Anes Giri menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, Anes Giri mendorong B4. Apabila pion makan pion, maka pion makan pion. Setelah kuda menghindar misalnya, ada balasan benteng C7 skak. Hitam tidak punya harapan. Maka dari itu, Hans Niemann mencoba dengan kuda B3 ancam benteng, tetapi selanjutnya benteng serang balik kuda. Dan di posisi ini Hans Niemann menempatkan benteng di petak D6, membiarkan benteng makan kuda. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi karena gajah sedang menjaga kuda. Di posisi ini Anes Giri menukar pion. Setelah pion makan pion, Hans Niemann lagi-lagi membuat kesalahan. Di posisi ini, Anes Giri memainkan pertukaran pengorbanan. Benteng makan gajah. Hans Niemann mengambil benteng, namun selanjutnya gajah makan pion. Raja kemudian cepetak D7, tetapi gajah makan benteng. Setelah itu, raja makan gajah. Sampai di posisi ini, Anes Giri unggul 1 pion. Dan sekarang, dia harus menciptakan pion bebas. Anes Giri memainkan langkah akurat G5. Hans Niemann mencoba dengan gajah mundur E6. Setelah itu, raja mulai mendekat center. Dijawab dengan raja C5, raja F4. Setelah raja D4, pertukaran pion terjadi. Pion makan pion. Kemudian Anes Giri mendorong A4. Dijawab dengan H6. Selanjutnya A5. Di posisi ini Hans Niemann menarik mundur gajahnya ke petak D7, tetapi Anes Giri memainkan gajah E2. Sebuah upaya untuk manuver gajah ke depannya. Apabila di posisi ini gajah mundur C8, maka gajah D1. Apabila gajah berputar-putar, maka Anes Giri akan berupaya supaya gajah bisa ditukar. Di posisi ini Hans Niemann coba untuk mendekati pion lawan. Anes Giri merespon dengan santai E5, persiapan dorongan pion bebas. Maka dari itu, Niemann memainkan raja D5, tetapi tentu saja pion makan pion. Setelah raja ke petak E6 untuk mengambil pion, maka F7. Raja kemudian makan pion, tetapi raja E5. Sampai di posisi ini, Hans Niemann memutuskan untuk menyerah